Masalah besar yang akan mengejutkan seluruh kota Yan, yang memengaruhi dinasti Yanwu sendiri, diselesaikan dengan tenang. 10 asosiasi pedagang bawahan teratas dari aliansi surgawi menguasai lebih dari 70% pasar seluruh dinasti. Namun, karena berbagai koneksi mendalam asosiasi pedagang, aliansi surgawi tidak dapat memperoleh bagian kue terbesar, meskipun mereka menginginkannya. Keuntungan sebenarnya akhirnya dibagi antara asosiasi pedagang bawahan dan klan bangsawan setempat. Hanya sisa-sisanya yang diberikan ke markas besar aliansi surgawi. Aliansi surgawi ingin melakukan sesuatu tentang hal itu, tetapi 3 inspektur utusan tewas, jadi mereka hanya dapat mempertahankan status quo. Berapa lama Xiao Chen dapat bertahan hidup setelah mengusir 7 asosiasi pedagang? Apakah dia akan berakhir seperti inspektur utusan sebelumnya? Tidak seorang pun tahu apakah Xiao Chen akan mati dengan kejam atau tidak. Xiao Chen baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, dan dia telah membuat langkah besar seperti itu. Mustahil untuk tidak membuat badai. Bahaya memenuhi jalan di depan, angin tidak dapat dihentikan, dan arus bawah berkumpul diam-diam, menunggu untuk meletus. Di halaman terpisah di belakang Misty Rain Pavilion, kondisi mental Xiao Chen tidak berubah, tetap tenang. Xiao Chen telah menguji teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, Three Life Flower, dan membunuh Thunderbolt Twin Sabers, dan hasilnya sangat memuaskannya. Xiao Chen hanya diinisiasi dalam Three Life Flower dan masih jauh dari kesempurnaan agung. Semakin demikian, semakin banyak antisipasi yang dibangunnya. Seberapa mengejutkankah Three Life Flower ketika Xiao Chen mencapai kesempurnaan agung? Selain itu, Xiao Chen juga memperoleh pemahaman baru tentang seni 10.000 naga. Gambar 10.000 naga dengan naga azure sebagai yang tertinggi benar-benar berbeda dari gambar 10.000 naga sebelumnya, seperti siang dan malam. Dengan dukungan gambar 10.000 naga yang baru, energi ilahi Kaisar Berdaulat 1 Vena Xiao Chen dapat berbenturan dengan Kaisar Berdaulat 3 Vena, bahkan menang. Mungkin itu ada hubungannya dengan garis keturunan naga azure kerajaanku, kata Xiao Chen saat cahaya terang melintas di matanya. Tidak peduli badai apa yang terjadi, menjadi lebih kuat masih menjadi masalah yang mendesak. Tanpa berpikir panjang, Xiao Chen terus menyempurnakan energi jiwanya dengan pil pengumpul jiwa. Pada saat yang sama, Xiao Chen berusaha memahami mantra untuk bunga 3 kehidupan dan lapisan pertama seni 10.000 naga. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat setiap saat. Bunga 3 kehidupan, saat bunga itu mekar, 3 kehidupan pun menyala. Bunga itu fokus pada saat meletus, memunculkan kekuatan puncak. Untuk meningkatkan kekuatan letusan, aku harus merawatnya dan memberinya banyak cahaya sebelum bunga itu mekar. Lalu, membuat bunga itu mekar setelah menyimpan kekuatan. Tidak, itu salah, jika aku tidak bisa menemukan jawabannya, aku hanya bisa bertahan di kesempurnaan kecil tanpa harapan untuk mencapai kesempurnaan besar. Di mana kesalahanku? Sulit, sulit, sulit. Mungkin arah yang kuambil salah sejak awal. Mungkin kebingunganku saat ini salah. Aku harus mengikuti firasat awalku sampai akhir. Penyempurnaan energi jiwa Xiao Chen dan kultivasi seni 10.000 naga berjalan sangat lancar selama 3 hari terakhir. Dia mengalami kesulitan hanya dengan bunga 3 kehidupan, berhenti di kesempurnaan kecil. Bunga 3 kehidupan, jurus kelima teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Xiao Chen. Begitu bunga itu mekar, 3 kehidupan pun tersinari. Xiao Chen mondar-mandir di halaman, bergumam pada dirinya sendiri. Ia kebetulan mengangkat kepalanya dan melihat benda-benda hijau tua di danau di belakang Misty Rain Pavilion. Setelah mengamati dengan saksama, ia melihat daun teratai membentuk lautan hijau di danau. Ketika ia melihat ke kejauhan, ia melihat bunga-bunga biru tumbuh di antara daun-daun teratai. Bunga teratai biru. Xiao Chen terkejut ketika ia mengenali asal-usul bunga-bunga ini. Bunga teratai biru juga dikenal sebagai bunga lili air. Bunga ini melambangkan kemurnian, martabat, dan ketenangan. Bunga ini memiliki banyak hubungan dengan sekte-sekte Buddha. Karena hubungannya dengan kuil roh tersembunyi, bunga teratai biru biasa terlihat di ibu kota kekaisaran. Bunga-bunga itu mekar, tampak cerah. Tak lama kemudian, mereka akan muncul dalam berbagai penampilan indah di danau yang seperti cermin. Mungkin, pikiranku salah sejak awal. Begitu bunga itu mekar,
ia menyinari tiga kehidupan. Ia tidak terfokus pada saat bunga itu mekar, tetapi pada penerangan dari tiga kehidupan. Yang dicarinya bukanlah letusan seketika, tetapi serangan pedang setelah bunga itu mekar. Mata Xiao Chen berbinar, jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera menutup matanya dan mulai memahami lagi. Untaian energi ilahi dan energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari anggota tubuh dan tulangnya dan memasuki dadanya. Titik-titik cahaya segera muncul di dadanya dan muncul dari tubuhnya. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, banyak kelopak biru mekar tanpa suara di saat berikutnya, keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, bunga teratai biru, yang terwujud dari niat pedang murni, mekar dengan Xiao Chen sebagai pusatnya. Namun, itu belum berakhir. Xiao Chen menghunus pedang tiran, dan cahaya pedang melonjak keluar. Bunga teratai biru yang mekar segera memenuhi udara. Cahaya bunga teratai biru menerangi dunia, melampaui danau seperti cermin, paviliun hujan berkabut, dan bahkan kota Yan. Hanya cahaya bunga teratai yang mekar memenuhi udara yang terlihat, menciptakan ruang seperti mimpi. Saat cahaya dan bayangan berkedip, Xiao Chen melihat berbagai pemandangan masa lalu berkedip-kedip di sekitarnya, berubah menjadi bayangan. Saat dia menginjak bunga teratai biru, matanya tampak sebening kristal air. Hatinya yang biasa berubah transparan dan bersinar. Jadi, begitulah. Hatiku adalah fondasi dari gerakan ini. Hati yang biasa bersifat duniawi. Begitu bunga mekar, hati dibersihkan, menerangi tiga kehidupan. Saat ini, aku sedang menghunus pedang tiran. Jika aku menghunus pedang pembunuh surgawi sebagai gantinya, aku bertanya-tanya pemandangan ilusi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh bunga tiga kehidupan. Dengan sebuah pikiran, cahaya dan bayangan tersebar. Kemudian, kelopak bunga teratai biru di kakinya menutup menjadi kuncup bunga yang menyatu dengan hati Xiao Chen, mengubahnya menjadi hati abadi yang bersih, transparan, dan cerah. Keabadian ini tidak merujuk pada dewa. Sebaliknya, itu adalah metamorfosis hati duniawi ketika bunga tiga kehidupan mencapai kesempurnaan agung, berubah menjadi hati abadi yang baru. Akhirnya aku mencapai kesempurnaan agung. Aku hanya perlu terus mempraktikkannya, dan aku akan dapat menggunakan hati abadi ini dengan pikiran dan membuat bunga teratai biru mekar kapan saja. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan cahaya terang bersinar di matanya. Dia sekarang tampak lebih tenang dan menarik diri, bahkan lebih tak terduga. Bunga tiga kehidupan sudah sangat kuat, memberinya perubahan kualitatif. Xiao Chen menantikan kejutan menyenangkan seperti apa yang akan dibawa oleh langkah selanjutnya, pembunuhan tanpa ampun. Sudah sekitar 3 hari, Yuan Zhen akan tiba besok. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, 7 ketua asosiasi yang meninggalkan aliansi surgawi berkumpul lagi di suatu tempat di kota Yan. Kali ini, mereka bertemu di tempat yang diatur oleh Jin Bao dari asosiasi pedagang Golden Essence. Ketika Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah melihat wajah pucat Jin Bao, dia mengejek, "Kakak Jin, lukamu cukup parah, tetapi kamu masih menyelenggarakan pertemuan besar ini." Liu ini mengagumi semangat seperti itu. Jin Bao tersenyum dingin dan membalas, "Mengapa harus menertawakanku? Saat itu, kamu hampir mengompol. Jika bukan karena Master Paviliun Su yang membantumu, kamu akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada aku. Kalian berdua, jangan bertengkar. Kita berkumpul di sini untuk membahas tindakan balasan, bukan untuk mengadu harga diri." Ketua Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi dengan cepat mencoba menenangkan keduanya ketika dia melihat mereka akan mulai bertengkar. Liu Zhang tertawa dan berkata, "Tindakan balasan. Apakah perlu memikirkannya? Hahaha, orang ini sudah diranjang kematiannya. Apakah kita perlu peduli?" Ketika Ketua Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi mendengar itu, matanya langsung berbinar. Apakah pangeran pertama akan bergerak? Liu Zhang tersenyum misterius tetapi tetap diam. Namun, dia tampak percaya diri. Bahkan Jin Bao tampak sangat penasaran. Dia menatap Liu Zhang beberapa kali lagi sebelum menuntut dengan dingin, "Berhentilah bersikap misterius. Bicaralah saja." "Tepat sekali, Liu Tua, beritahu kami apa yang kamu ketahui." "Itu benar, berhenti menyembunyikannya. Jika kita semua bekerja sama, kita mungkin bisa membuat bocah itu mati lebih cepat." Setelah Liu Zhang cukup tenang, dia menyesap tehnya dan berkata perlahan,
anak nakal ini benar-benar menyinggung Paviliun Putri Tersenyum sebelumnya. Tidak disangka dia masih dengan gegabah datang ke ibu kota kekaisaran. Katakan padaku, berapa lama lagi dia bisa tetap sombong? Paviliun Putri Tersenyum. Paviliun Putri Tersenyum telah berada di ibu kota kekaisaran kota Yan selama puluhan ribu tahun, bahkan sudah ada sebelum berdirinya dinasti Yanwu, bertahan dari naik turunnya beberapa dinasti. Paviliun Putri Tersenyum mewakili aliansi kawasan kesenangan dan memiliki akumulasi yang dalam, memiliki warisan yang bahkan lebih kuno daripada dinasti Yanwu. Tidak disangka Xiao Chen telah menyinggung Paviliun Putri Tersenyum. Ini adalah masalah besar. Banyak ketua asosiasi merasa sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Kemudian, mereka mulai tertawa. Segera, mereka menanyai Liu Zhang lebih lanjut. Bagaimana Paviliun Putri Tersenyum bermaksud menghadapinya? Liu Zhang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, dia mencuri relik suci Paviliun Putri Tersenyum, keranjang peri. Awalnya, mereka hanya ingin dia menyerahkannya, dan mereka tidak akan mempersulitnya. Namun, setelah pangeran pertama mengetahui masalah ini, pangeran pertama memutuskan untuk memberinya pelajaran, untuk menunjukkan kepadanya siapa yang memegang kendali di ibu kota kekaisaran. Cahaya dingin melintas di mata Jin Bao, yang diam saja. Kemudian, dia menyarankan dengan sinis, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dengan Paviliun Putri Tersenyum bergerak, bagaimana mungkin cukup hanya memberinya pelajaran? Sekarang setelah persaingan untuk posisi putra mahkota sudah dekat, faksi-faksi lain di kota Yan kurang lebih takut pada aliansi surgawi. Tidak ada yang berani menyentuh Xiao Chen dengan gegabah. Namun, jika Paviliun Putri Tersenyum memimpin, situasinya akan sangat berbeda. Aliansi kawasan kesenangan tidak takut pada aliansi surgawi di kota Yan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiao Chen telah menyinggung banyak faksi, yang memengaruhi keuntungan banyak klan bangsawan. Mereka sangat ingin berurusan dengannya. Sekarang setelah ada kesempatan, tidak ada yang akan dengan mudah menyerah. Pangeran ke-13 hanya memberi tahu saya ini, jangan sentuh dia atau injak-injak dia dengan kejam, jangan beri dia kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jin Bao merasa skalanya tidak memadai. Dia menyatakan ancaman itu dengan serius. Xiao Chen akan membalas dendam atas apapun yang dilakukan terhadapnya. Kalian semua bisa melupakan tentang dia yang menjadi lemah setelah diberi pelajaran. Jika kalian melawannya, hanya ada dua hasil, dia berlutut, atau kita berlutut. Jika kalian tidak ingin berlutut, maka dengarkan aku kali ini. Masing-masing dari 7 asosiasi pedagang didukung oleh klan bangsawan. 2 di antaranya bahkan memiliki hubungan dengan seorang pangeran. Ketika Xiao Chen memutuskan untuk menyingkirkan hama itu, tindakannya pasti menimbulkan badai yang tak terelakkan. Manfaatnya seperti daging seseorang. Xiao Chen telah mengambil pisau dan memotong daging orang lain, menguras darah mereka. Tidak seorang pun akan sanggup menanggungnya. Namun, dengan persaingan untuk menjadi putra mahkota yang semakin dekat, tidak ada pangeran yang berani ceroboh. Tidak seorang pun berani memimpin. Jika mereka tidak dapat menghabisi Xiao Chen dalam satu pukulan dan harus menghadapi balas dendamnya, dia mungkin akan memengaruhi upaya mereka untuk menjadi putra mahkota. Kehilangan begitu banyak demi begitu sedikit tidak akan sepadan. Namun, semakin lama badai ini ditekan, semakin ganas badai itu akan mengamuk ketika akhirnya meletus. Tidak peduli seberapa berbahayanya arus bawah yang tak terlihat ini. Orang-orang Xiao Chen tidak merasa terlalu cemas. Mereka tetap berkultivasi dengan getir. Sebelum meninggalkan markas besar aliansi surgawi, mereka telah menukar sejumlah besar sumber daya. Mereka memiliki origin liquid, pil obat, teknik kultivasi, dan teknik bela diri. Tidak berkultivasi dengan mereka akan menjadi sia-sia. Jika kelompok itu dapat mengubah sumber daya ini menjadi akumulasi, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Pada hari ini, waktu yang ditentukan dengan Yuan Zhen tiba. Xiao Chen bangun sangat pagi dan langsung pergi ke Misty Rain Pavilion. Misty Rain Pavilion tidak buka untuk bisnis di pagi hari. Ketika Xiao Chen tiba, Su Ye memimpin sekelompok penari dan musisi dalam latihan. Pembentukan latihan itu mengejutkan Xiao Chen. Sebanyak 100 wanita berdiri di panggung tari. Instrumen yang mereka pegang berbeda-beda. Ada sitar, seruling, pipa, lonceng, drum, kin, dan banyak lainnya.
Namun, itu bukan hal yang paling mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa semua instrumen itu adalah Soul Tools. Itu benar. Dengan kata lain, ada hampir 100 Soul Tools di panggung tari. Xiao Chen merasa terkejut. Bahkan Smiling Daughter Pavilion mungkin tidak memiliki pengaturan seperti itu. Soul Tools tidak seumum kubis. Xiao Chen berani mengatakan bahwa bahkan sekte peringkat 7 tidak akan memiliki begitu banyak alat jiwa. Tut, tut, musik pipa bergema, terdengar bersemangat dan halus. Dalam beberapa saat, musik itu menarik seseorang ke dalamnya. Musik itu seperti burung bangau bermahkota merah yang menenun di antara awan, bergerak di sekitar gunung dan sungai. Tweet, tweet, cip, cirup. Setelah itu, suara pipa bergema. Pemain itu memiliki keterampilan hebat, menonjol dalam musik dengan emosi yang ditimbulkannya. Namun, meskipun Xiao Chen tidak ahli dalam bermusik, ia dapat mengatakan bahwa suara pipa lebih rendah daripada suara instrumen Soul Tool lainnya. Biasanya, level seperti itu akan baik-baik saja. Namun, suara itu terdengar aneh di antara kelompok instrumen Soul Tool. Namun, Xiao Chen tidak merasa terlalu khawatir karena lebih banyak instrumen berbunyi secara bersamaan. Lagu itu dengan cepat berubah gaya, menjadi sangat bersemangat, epik puitis, menyebarkan mitos dan menunjukkan keagungan. Itu mengejutkan siapapun yang mendengarnya, menyebabkan darah panas mereka melonjak. Klang, tepat pada saat ini, cahaya pedang muncul pada waktu yang tepat. Ketika darah panas pendengar melonjak, mendorong mereka untuk menarik senjata mereka, cahaya pedang muncul. Wosh! Cahaya pedang muncul. Seketika, cahaya pedang dan cahaya pedang beradu, bergerak bersamaan dengan musik megah yang dimainkan oleh 100 instrumen. Ini segar untuk mata dan telinga, memikat siapapun yang mendengar dan menonton. Benturan pedang dan pedang. Itu adalah tarian pedang dan tarian pedang. Orang-orang yang memegang pedang dan golok adalah wanita-wanita cantik. Ini adalah satu-satunya bagian yang menurut Xiao Chen kurang. Meskipun bagus untuk ditonton, bagian ini tidak memiliki nuansa dao pedang dan dao pedang. Alasannya adalah kultivasi kedua penari yang rendah. Jika para kultivator yang memahami dao pedang dan dao golok mengiringi epik puisi mistis, efeknya akan jauh lebih baik. Su Ye, mengenakan congsam merah, duduk di tengah lebih dari 100 pemain utama, tampak sangat fokus saat memainkan sitar. Keanggunan, kecantikan, dan keterampilannya tidak kalah dengan para pemain utama di sekitarnya. Dia bahkan memiliki aura unik yang menarik perhatian, seperti bulan yang cerah di antara bintang-bintang, menjulang tinggi di atas yang lainnya. Dentang, tiba-tiba, Su Ye menekan senar, membungkam sitar. Kemudian, semua orang meletakkan instrumen mereka. Kelelahan dan ketidakpuasan melintas di mata Su Ye. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pulang. Kita akan berlatih lagi lain hari." Su Ye tampak tidak puas dengan hasil gladi bersih, bahkan tampak agak kecewa. Setelah yang lain pergi, Su Ye perlahan berjalan ke sisi Xiao Chen dan berkata, "Tuan Xiao, Anda datang lebih awal. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di hadapan Anda. Ini bukan hal yang memalukan. Sebaliknya, ini adalah pembuka mata yang hebat. Ini adalah kerjasama yang hebat. Ini adalah tugas yang sulit dan tanpa pamrih. Anda ingin terlihat hebat tetapi tetap mempertahankan kesempurnaan. Itu hampir mustahil. Saya penasaran, apa yang sedang dilakukan oleh Master Pavilion Su? Ini benar-benar pembuka mata yang hebat, sesuatu yang segar dan baru." Namun, seperti yang dikatakan Xiao Chen, secara praktis mustahil untuk mempertahankan kesempurnaan. Jika demikian halnya, tidak ada nilai kinerja. Itu mungkin berakhir dengan membuang-buang waktu, tidak mendatangkan keuntungan apapun. Su Ye tersenyum malu. Memang, tugas yang sulit dan tidak menyenangkan. Namun, seseorang perlu mengejar sesuatu dalam hidupnya. Keinginan terbesarku adalah menggabungkan 10 karya kuno yang hebat dan memainkannya saat aku masih hidup. Karena itu, kau telah menghabiskan keuntungan dari Misty Rain Pavilion untuk membeli instrumen Soul Tool. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen setelah mendengar itu. 10% dari barang-barang aliansi surgawi setiap tahun sama dengan keuntungan yang signifikan. Su Ye tidak mungkin menghabiskan semua kekayaan itu sendirian. Namun, jika dia menggunakan uang itu untuk membeli instrumen-instrumen ini, itu masuk akal.
Tuan Xiao terlalu banyak berpikir. Bahkan jika instrumen lebih murah daripada senjata, keuntungan dari aliansi surgawi tidak cukup untuk mengumpulkan begitu banyak instrumen Soul Tool. Banyak dari ini dikumpulkan oleh ibuku. Namun, itu masih jauh dari memadai. Ketika membahas instrumen Soul Tool, Su Ye tidak menyembunyikan apapun, membocorkan semuanya. Ngomong-ngomong, aku masih belum berterima kasih kepada Master Pavilion Su karena telah membantuku menyelesaikan situasi terakhir kali. Secara kebetulan, aku punya pipa. Jika kau tertarik, aku bisa meminjamkannya padamu. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pipa Soul Tool kelas medial dari warisan Raja Bajak Laut Darah Merah dan menyerahkannya kepada Su Ye. Kedamaian surgawi. Su Ye mengambil pipa itu dan memeriksanya. Kemudian, dia mulai memainkannya. Seketika, sepotong pipa berbunyi, mengalir seperti awan yang mengambang dan air yang beriak, saat jari-jarinya memetik senarnya. Kedengarannya merdu dan menyenangkan, menembus hati seseorang. Xiao Chen merasa malu. Sebelumnya, dia telah mengotak-atiknya, memainkan nada acak. Pipa yang bagus, puji Su Ye lembut, enggan berpisah dengannya saat kegembiraan yang tak tersamar melintas di matanya. Ini adalah bentuk kegembiraan murni, seperti ketika Xiao Chen memperoleh Heavenly Slayer, itu adalah kegembiraan murni yang dimiliki para pendekar pedang untuk pedang. Tuan Xiao, tolong sebutkan harganya. Tidak peduli seberapa mahalnya, aku menginginkannya, kata Su Ye lembut saat cahaya terang melintas di matanya. Xiao Chen menghela napas, sayangnya, aku bermaksud memberikan ini kepada keponakanku untuk digunakan sebagai tanda cinta. Kau dapat menggunakannya untuk saat ini. Namun, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau tidak, aku akan memberikannya kepadamu. Itu sangat disayangkan. Su Ye merasa agak kecewa. Namun, dia masih berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Tuan Xiao. Sekarang, Ziyun tidak akan lagi mengeluh dan menggerutu. Orang yang kau tunggu sudah ada di kamar pribadi. Dia tiba tadi malam. Aku akan pergi dulu. Ketika Xiao Chen memasuki ruang pribadi, dia melihat seseorang dengan topi bambu berbentuk kerucut menutupi kepala dan wajahnya, yang telah duduk di sana selama beberapa saat. Setelah melihat Xiao Chen tiba, orang itu melepas topinya, memperlihatkan kepala botak berkilau dan sebuah senyuman. Ini adalah Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi. Dermawan Xiao, apa kabar? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mengabaikan formalitas. Kamu menginginkan kunci istana abadi ethereal, kan? Itu milikmu sejak awal, aku tidak bermaksud untuk terus menyimpannya. Yuan Zhen merasa jijik di dalam hatinya. Jika sebelumnya, dia mungkin masih percaya padanya. Namun, Xiao Chen telah menipunya beberapa kali. Akan aneh jika dia masih percaya pada Xiao Chen. Namun, kamu harus memberitahuku di mana istana abadi ethereal diprediksi berada. Yuan Zhen berpikir dalam hati, memang. Kemudian, dia berkata, sejujurnya, tidak ada yang tahu di mana istana abadi ethereal saat ini. Mereka hanya tahu lokasinya secara kasar, dinasti Yanwu. Namun, prediksinya tidak pernah benar sebelumnya, jadi sulit untuk mengatakan seberapa andal yang ini. Xiao Chen berpikir keras. Chu Chaoyun mengatakan hal yang sama. Seperti namanya, istana abadi ethereal memang ethereal. Setiap kali prediksi tentang kemunculannya dibuat, itu tidak pernah muncul. Mungkin mustahil untuk memprediksi lokasi sebenarnya. Itu pasti di dinasti Yanwu. Saya telah mendengar bahwa orang-orang dari sekte asal semesta, surga mendalam, dunia bawah abisal, dinasti Suewu, dan faksi lain dengan kunci istana abadi ethereal sudah mulai membuat persiapan. Yuan Zhen memberi tahu Xiao Chen rahasia yang dia ketahui, menunjukkan ketulusannya. Kakak, tepat pada saat ini, pintu ke ruang pribadi terbuka, dan Su Ye masuk. Yuan Zhen dengan cepat mengenakan kembali topinya, menutupi kepalanya yang botak mengilap dalam sekejap mata. Su Ye menatap Yuan Zhen dengan aneh. Kemudian, dia menyerahkan undangan kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, ini surat undangan untuk Anda. Xiao Chen menerima surat undangan itu, merasa agak curiga. Kemudian, pikirnya, Paviliun Putri tersenyum. Siapa yang mengirim undangan? Su Ye bertanya karena penasaran. Dia tidak membuka surat itu dan tidak tahu isinya. Ekspresi Xiao Chen tetap sama saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, hanya teman biasa. Oh, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, kalau begitu.
Suye merasa ini sedikit aneh saat dia berbalik untuk pergi. Xiao Chen menoleh ke Yuan Zhen dan berkata, ikutlah denganku ke suatu tempat, dan aku akan mengembalikan kunci istana abadi ethereal. Yuan Zhen tetap tenang setelah mendengar itu, tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, buat sumpah dulu. Xiao Chen telah menipu Yuan Zhen berkali-kali, jadi Yuan Zhen tidak lagi mempercayainya. Baiklah, aku, Xiao Chen, bersumpah bahwa selama kau mengikuti undanganku ini, aku akan mengembalikan kunci istana abadi ethereal kepadamu, kata Xiao Chen serius dengan ekspresi tulus. Baru kemudian Yuan Zhen menunjukkan ekspresi gembira. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Selama kita tidak pergi ke tempat yang menyenangkan, biksu yang rendah hati ini akan mengikutimu kemanapun. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa sedikit menyesal. Maaf, tempat yang akan kita kunjungi kebetulan adalah tempat yang menyenangkan. Namun, Xiao Chen tidak bisa disalahkan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Paviliun Putri Tersenyum yang mencarinya bukanlah hal yang baik. Menurut informasi yang diterima Xiao Chen, Paviliun Putri Tersenyum berjalan sangat dekat dengan Pangeran Pertama. Selain itu, Pangeran Pertama kebetulan adalah pendukung Paviliun Harta Karun yang berlimpah. Undangan ini tanpa alasan yang jelas, apakah itu ada hubungannya dengan Pangeran Pertama? Mungkin kehadiran Yuan Zhen akan memberikan beberapa efek yang tidak terduga. Dermawan Xiao, kapan kita berangkat? Kata Yuan Zhen, merasa agak tidak sabar. Dia sudah lama menantikan untuk mendapatkan kunci istana abadi ethereal. Karena Xiao Chen telah bersumpah, ada jaminan. Tentu saja, Yuan Zhen ingin hal itu ditangani sesegera mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Waktu yang ditentukan adalah malam ini. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia bertanya dengan lembut, ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang para pangeran dinasti Yanwu? Ketika Yuan Zhen mendengar pertanyaan itu, dia menatap Xiao Chen dengan waspada dan membalas, mengapa kamu menanyakan itu? Apakah kamu berniat untuk terlibat dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota? Yuan Zhen menilai Xiao Chen sejenak sebelum berpikir keras. Yah, dengan kekuatan dan statusmu, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam perlombaan putra mahkota. Namun, kamu harus memikirkannya dengan saksama. Saat ini, tidak ada yang menyentuhmu, terutama karena kamu belum memihak. Begitu kamu memihak, kamu akan melewati batas bawah para pangeran lainnya. Sebaiknya kamu pertimbangkan konsekuensi yang harus kamu hadapi saat itu. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, tanpa diduga, kamu cukup memahami situasiku saat ini. Haha, ketika kamu tiba, kamu membunuh putra Duke Yun. Sebelum aku datang ke Misty Rain Pavilion, aku mendengar bahwa kamu mengusir 7 dari 10 asosiasi pedagang teratas, memutus aliran sumber daya mereka dari aliansi surgawi. Setiap gerakan lebih besar dari yang sebelumnya. Tidak mungkin aku tidak menyadarinya. Yuan Zhen tersenyum tipis, tidak menyembunyikan informasi yang ditemukannya tentang Xiao Chen. Sepertinya kuil roh tersembunyi tidak terpisah dari dunia biasa seperti yang dibayangkan. Kuil roh tersembunyi mungkin menyadari semua masalah besar dan kecil di seluruh dinasti. Kalau begitu, beritahu aku pangeran mana yang memiliki peluang tertinggi dalam perlombaan putra mahkota ini. Pangeran pertama adalah yang tertua. Dia tenang dan memahami kesopanan dan etiket dengan baik. Para patriark kuil leluhur biasanya lebih menyukai yang tertua. Itulah keuntungan terbesarnya. Bakat pangeran ke-8 Wang Feng adalah yang paling luar biasa, dan dia memiliki paviliun pedang ilahi dan banyak sekte peringkat 7 lainnya yang mendukungnya. Ibu pangeran ke-13 Wang Yi adalah permaisuri saat ini. Dia telah menjadi favorit sejak muda dan dicintai oleh kaisar. Jika itu adalah keputusan kaisar, dia pasti akan menyerahkan posisinya langsung kepada pangeran ke-13. Sayangnya, itu tidak mungkin. Adapun pangeran lainnya, ada juga beberapa pangeran yang ambisius. Namun, akumulasi dan bawahan mereka lebih lemah, tidak ada bandingannya dengan ketiga favorit ini. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, menurut apa yang kamu katakan, kaisar berikutnya kemungkinan akan menjadi salah satu dari ketiga pangeran itu. Ya, itulah yang dipikirkan kuil roh tersembunyi. Keduanya mengobrol lama. Setelah Yuan Zhen menjelaskan situasinya, Xiao Chen memperoleh pemahaman baru tentang istana kerajaan dinasti Yanwu.
Persaingan untuk menjadi putra mahkota telah mencapai tahap persiapan akhir. Saat itu terjadi, semua pangeran akan diminta untuk berpartisipasi. Mereka akan memasuki wilayah rahasia Kaisar Yan dan mengikuti ujian yang diwariskan oleh para leluhur. Pemenang terakhir adalah putra mahkota Yan. Yuan Zhen berpikir sejenak dan menambahkan, sebaiknya kau tidak ikut campur. Dengan setiap pemilihan putra mahkota, semua faksi alam seribu besar ikut terlibat. Istana Dewa Bela Diri, Tanah Suci Surgawi yang mendalam, dan Sekte Asal Semesta akan memperhatikannya dan bahkan ikut campur. Hubungan kuil roh tersembunyi dengan Istana Kerajaan agak istimewa. Tidak seperti Sekte Asal Semesta dan Tanah Suci Surga yang mendalam, yang secara langsung mengelola dinasti masing-masing. Itulah sebabnya persaingan untuk menjadi putra mahkota di dinasti Yanwu menarik perhatian seluruh alam seribu besar dan mengakibatkan keterlibatan berbagai faksi. Kata-kata Yuan Zhen berarti bahwa tidaklah realistis bagi Xiao Chen untuk terlibat dalam persaingan untuk menjadi putra mahkota dengan kekuatannya sendiri. Namun, Xiao Chen tersenyum tipis. Dia tidak membantah. Lagi pula, dia tidak bermaksud untuk terlibat. Namun, situasi memaksa Xiao Chen untuk mengambil keputusan, jadi dia perlu memahami hal ini. Ketika melihat ke langit, Xiao Chen melihat bahwa langit sudah mulai gelap. Paviliun hujan berkabut juga perlahan menjadi lebih ramai. Xiao Chen berdiri dan berkata, ayo pergi. Sudah waktunya untuk menepati janji. Sebelum keduanya pergi, Yuan Zhen menyembunyikan seluruh kepalanya di bawah topi bambu berbentuk kerucut agar tidak ada yang mengenalinya. Kuil roh tersembunyi memegang posisi transenden di dinasti Yanwu, bahkan didewakan oleh orang-orang biasa. Jika seseorang mengenali Yuan Zhen, itu akan menyebabkan keributan besar yang akan mengguncang seluruh dinasti Yanwu. Seorang biksu pergi ke tempat hiburan, lebih jauh lagi, seorang biksu terhormat dari kuil roh tersembunyi. Yuan Zhen merasa jauh lebih tenang setelah meninggalkan paviliun hujan berkabut. Di luar lebih baik, aku sangat tidak nyaman di sana. Yuan Zhen menghela napas panjang. Xiao Chen tidak tahan untuk memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke paviliun Putri Tersenyum, tempat yang bahkan lebih terkenal daripada paviliun hujan berkabut. Dia tidak mengatakan apa-apa, memimpin jalan ke depan. Dibandingkan dengan keheningan Xiao Chen yang serius, Yuan Zhen tampak tenang, menunjukkan senyum riang. Segera, Yuan Zhen akan mendapatkan kunci Istana Abadi Ethereal. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, tidak peduli seberapa lama perjalanannya, pada akhirnya akan berakhir. Paviliun Putri Tersenyum diterangi dengan baik oleh lentera, tampak cerah dan megah, seperti mutiara yang terang dan gemerlap di malam hari. Paviliun Putri Tersenyum menempati lokasi paling ramai di ibu kota kekaisaran, tempat dengan lalu lintas yang tak ada habisnya. Dermawan Xiao, mengapa kita berhenti? Melihat tempat yang menyenangkan, Yuan Zhen mulai tampak gugup. Dia menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang dan berkata, jangan bilang padaku bahwa kita akan pergi ke paviliun Putri Tersenyum. Sejujurnya, itu tempatnya. Xiao Chen, kau bajingan, kau menipuku lagi, kan? Yuan Zhen merasa sangat frustrasi. Wajahnya berubah saat dia mengutuk. Terlepas dari betapa liciknya Yuan Zhen, dia tetap seorang biksu. Mengingat didikan dan kultivasi pikirannya, dia jarang menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Ini terutama terjadi pada kemarahan. Namun, Yuan Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk kali ini. Baiklah, ini salahku karena tidak menjelaskannya dari awal. Tunggu saja di sini dulu. Aku akan memberimu kunci Istana Abadi Ethereal setelah aku keluar. Setelah melihat ekspresi Yuan Zhen, Xiao Chen merasa bahwa dia telah membuat segalanya sangat sulit bagi biksu itu. Adalah salahnya untuk memaksa seorang biksu memasuki tempat kesenangan. Semoga Sang Buddha melindungi kita, semoga Sang Buddha melindungi kita. Aku telah berdosa, memikirkan bahwa aku melanggar disiplin monastik karena marah. Oh, hatiku untuk Buddha. Yuan Zhen bernyanyi sebentar. Ketika dia melihat Xiao Chen berbalik untuk pergi, dia berjuang dengan dirinya sendiri sebelum memanggil Xiao Chen, tunggu sebentar. Aku akan menemanimu. Namun, izinkan aku menjelaskan ini terlebih dahulu. Aku tidak akan membantumu sama sekali, hanya menemanimu. Jangan memintaku melakukan apapun. Xiao Chen tersenyum ketika mendengarnya. Tidak apa-apa, kamu putuskan sendiri. Ayo pergi, kalau begitu.
Meskipun Yuan Zhen berkata demikian, ekspresinya tetap saja tampak tidak sedap dipandang. Ia sedikit mencondongkan kepalanya ke dalam tubuhnya, membiarkan topi bambu berbentuk kerucut itu menutupinya dengan lebih baik. Tepat pada saat ini, Xiao Chen melihat sekeliling dan menyadari pengemis kotor dari waktu yang lalu. Pengemis itu duduk santai di sisi paviliun putri tersenyum, memakan ayam panggang dan minum anggur. Saat melakukannya, ia menyeringai lebar kepada para pelanggan yang datang dan pergi. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Kemudian, ia berjalan mendekat dan mengambil sebotol anggur, menyerahkannya kepada pengemis itu. Ini adalah minuman keras terbaik dari ras naga, Heartburn. Pengemis kotor itu tidak peduli dengan hal lain, segera membuka botol dan ingin meminumnya. Xiao Chen dengan cepat menghentikan pengemis itu, berkata, minuman keras ini terlalu kuat. Kau harus menunggu sampai kau menjadi kaisar berdaulat sebelum meminumnya. Kau akan menikmati manfaat yang tak terbatas, kalau begitu. Hehe, jadi, anggur buruk ini hanya bisa diminum jika seseorang adalah kaisar berdaulat. Pengemis itu mencibir sebelum berkata dengan keras, kalau begitu, kamu bisa mengambilnya kembali. Pengemis ini tidak menginginkannya. Ketika Yuan Zhen mendengar itu, dia berpikir dalam hati, pengemis ini tidak tertawa seperti orang biasa. Namun, sangat disayangkan dia tidak mengerti situasinya. Karena ini adalah roh, itu seharusnya adalah roh terbaik dari ras naga, Heartburn, jika tebakanku benar. Saat itu, Xiao Chen menggunakan anggur ini untuk mendapatkan ketenaran di perjamuan bunga persik. Ini adalah sesuatu yang dicari oleh banyak kaisar berdaulat. Tidak disangka Xiao Chen memberikannya kepada seorang pengemis. Meski begitu, pengemis itu dengan berani menolaknya, membual tanpa malu-malu. Xiao Chen tidak mengambil kembali Heartburn. Dia berkata, bahkan jika kamu tidak bisa meminumnya, akan berguna bagimu jika kamu menyimpannya. Aku ingin bertanya tentang seseorang. 3 hari yang lalu, kamu membawa seseorang pergi. Aku ingin tahu di mana orang itu sekarang. Xiao Chen merasa orang yang dibawa pengemis itu tidak asing. Namun, dia tidak melihatnya dengan jelas. Apakah kau berbicara tentang saudaraku yang bodoh itu? Hahaha, tidak perlu mencarinya. Berdiri saja di sini, dan kau akan segera melihatnya. Plop, tepat setelah pengemis itu berbicara, seseorang melemparkan seseorang dari atas. Sosok yang jatuh ini dalam keadaan menyedihkan, penuh luka karena pukulan. Para pembudidaya di dekatnya tidak menganggap ini aneh. Mereka hanya mengejek orang ini dengan dingin sebelum berjalan ke paviliun putri tersenyum. Itu orang bodoh lagi. Paviliun putri tersenyum baru saja mengusirnya 2 atau 3 hari yang lalu, dan dia melakukannya lagi. Sungguh menyedihkan. Ngomong-ngomong, ini benar-benar aneh. Jika orang lain yang main-main seperti ini, paviliun putri tersenyum pasti sudah membunuhnya sejak lama. Sungguh keajaiban bahwa orang ini masih hidup. Biarkan saja dia sendiri. Cepat masuk dan pesan tempat. Penampil utama Linglong akan tampil malam ini. Pengemis itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk orang yang tergeletak di tengah jalan. Bicaralah tentang iblis. Hehe, kita baru saja berbicara tentang adik laki-lakiku yang bodoh, dan, bang. Dia jatuh. Xiao Chen perlahan berjalan mendekat dengan ekspresi semakin curiga. Ketika dia mendekat, dia merasa sangat terkejut. Orang itu dalam keadaan menyedihkan menoleh dan menatap Xiao Chen, lalu menunjukkan ekspresi yang sama terkejutnya. Paman Guru, orang ini dalam keadaan menyedihkan, penuh luka, dengan wajah bengkak adalah Ling Yu, keponakan Xiao Chen dari Sekte Api Ungu Gugus Laut Kuburan. Seperti kata pepatah, dunia ini kecil. Xiao Chen tidak menyangka akan bertemu Ling Yu lagi dengan cara seperti itu. Paman Guru, keponakan guru mempermalukanmu. Mungkin Ling Yu merasa terlalu bersemangat, atau mungkin dia telah tertindas terlalu lama, tetapi matanya langsung basah. Suaranya bahkan agak bergetar, terdengar menyedihkan. Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Cepat bangun, pinta Xiao Chen sambil membantu Ling Yu berdiri. Aku ingin bertemu dengan kakak Linglong, tetapi mereka menghalangiku. Setiap kali aku masuk, mereka memukuliku. Keponakan Marsial merasa sangat kesal. Ling Yu tidak memiliki banyak orang yang dekat dengannya. Baginya, Xiao Chen bahkan lebih dekat daripada gurunya atau para senior. Ketika melihat Xiao Chen, Ling Yu merasakan berbagai macam emosi.
Xiao Chen mendengus dingin dan berkata, aku akan membawamu masuk. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanmu. Benarkah? Sejak kapan paman marsialmu membanggakan diri? Ada banyak tempat di dunia ini yang tidak bisa aku bawa ke sana. Namun, Paviliun Putri tersenyum bukanlah salah satunya. Xiao Chen merasakan sedikit amarah di hatinya. Tidak peduli seberapa banyak akumulasi Paviliun Putri tersenyummu, pada akhirnya kau tetaplah tempat yang menyenangkan. Sejak kapan tempat yang menyenangkan bisa menindas orang seperti itu? Paman Marsial, bawa aku masuk juga. Bahkan seorang pengemis ingin memasuki tempat yang menyenangkan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa seperti sepasang penjepit api menjepit kakinya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah pengemis itu. Pengemis itu telah meminum sebagian besar Heartburn dan tampak memerah, mengeluarkan panas dari tubuhnya. Pengemis itu tampak mabuk, tersenyum seperti bunga. Mencengkeram kaki Xiao Chen, dia menolak untuk melepaskannya. Kakak, kamu mabuk. Ini paman seperguruanku, kata Ling Yu cepat ketika dia melihat situasinya. Aku, tidak, mabuk, aku kakak laki-lakimu. Jadi, paman seperguruanmu adalah paman seperguruanku. Senioritas itu benar. Paman seperguruan, bawa aku masuk juga. Bahkan seorang pengemis ingin memasuki tempat kesenangan. Hahaha. Xiao Chen merasa sedikit pusing. Kemudian, dia menatap Ling Yu dan bertanya, bagaimana kamu bisa mengenal pengemis ini? Paman guru, dia menyelamatkanku. Kemudian, dia bersikeras menjadi kakak laki-lakiku. Sejak saat itu, dia terus mengikutiku. Ling Yu memberikan penjelasan sederhana. Lupakan saja, karena dia telah menyelamatkan nyawa Ling Yu sebelumnya, tidak perlu mengungkit kekasarannya. Yuan Zhen, tolong bantu dia berdiri. Ayo masuk bersama. Yuan Zhen menatap botol kosong di tangan pengemis itu, merasa kasihan. Itu adalah sebotol Heartburn. Habis begitu saja. Dasar bocah, kamu terus mengintip anggurku. Apa kamu mencoba mencuri anggurku? Lupakan saja, biarkan pengemis ini mentraktirmu anggur. Saat Yuan Zhen membantu pengemis itu berdiri, pengemis itu tiba-tiba bergerak dan mengosongkan botol anggur ke mulutnya. Yuan Zhen langsung panik, merasa bingung. Aku minum anggur, mengapa aku bahkan tidak bereaksi? Aku benar-benar minum anggur. Aku melanggar disiplin biara lainnya. Hei, mengapa ini halus? Kata pengemis itu, menemukan pemandangan aneh di bawah topi bambu kerucut itu aneh. Sementara Yuan Zhen terganggu, pengemis itu mengulurkan tangannya. Pengemis itu mengusap kepala botak Yuan Zhen, lalu terkekeh, hehe. Itu benar-benar botak, hahaha. Pengemis ini mengerti sekarang. Kamu adalah seorang biarawan mesum. Hahaha, seorang biarawan mesum. Seorang biarawan mesum memasuki tempat kesenangan. Semua orang, datanglah dan lihat. Untungnya, pengemis itu sudah mabuk dan tidak berbicara dengan jelas. Namun, ini membuat Yuan Zhen takut setengah mati. Dia segera tersadar dan dengan cepat menutup mulut pengemis itu. Melihat Xiao Chen dan Ling Yu sudah berjalan masuk, Yuan Zhen merasa ingin menangis tetapi tidak bisa melakukannya. Yuan Zhen telah melanggar 2 disiplin biara dalam 1 hari. Pertama, aturan tentang kemarahan, kemudian, aturan tentang minum. Jika dia tahu, dia lebih suka Xiao Chen tidak mengembalikan kunci istana abadi ethereal. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Jika kau terus seperti itu, aku akan meninggalkanmu di sini. Kau mendengarku? Yuan Zhen menarik tangannya kembali setelah pengemis itu mengangguk beberapa kali. Kemudian, dia membantu pengemis itu berdiri dan mengikuti Xiao Chen. Pengemis itu mabuk berat, dengan senyum terus-menerus di wajahnya. Meskipun dia berhenti mengatakan biksu mesum, dia sesekali mengulurkan tangan untuk mengusap kepala botak Yuan Zhen. Seorang biksu yang menangis dalam hati, seorang pengemis yang mabuk berat, seorang bodoh yang sedih dan tergila-gila, dan Xiao Chen. Master Paviliun Putri tersenyum pasti tidak akan mengharapkan pengelompokan seperti itu. Begitu saja, mereka menuju ke Paviliun Putri tersenyum, mutiara yang terang benderang bersinar di kota Yan, dengan langkah lebar, tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah sekelompok orang yang beraneka ragam. Namun, mereka secara terbuka dan berani berjalan ke Paviliun Putri tersenyum. Para penjaga di pintu tampaknya telah menerima beberapa informasi. Mereka hanya melihat tetapi tidak mengambil tindakan apapun.
Ini membuat orang-orang di samping bertanya-tanya kapan seorang pengemis bisa secara terbuka memasuki paviliun putri tersenyum. Ling Yu merasa agak malu. Selama periode ini, dia telah dipukuli dengan parah. Dia tidak berani percaya bahwa dia bisa masuk. Paman bela diri, bisakah aku benar-benar masuk? Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, lebih dari 100 wanita cantik muncul. Kemudian, para wanita ini berbaris dan menyapa sebagai satu, Tuan Muda Xiao, selamat datang di Paviliun Putri Tersenyum. Seorang wanita yang sangat cantik berjalan keluar dari belakang barisan wanita. Dia mengenakan gaun hijau dengan jepit rambut giok di kepalanya. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah dan udara yang luar biasa. Pemeran utama Qiu Yue. Apa yang akan dilakukan pemeran utama Qiu Yue? Apakah dia secara pribadi menyambut tamu? Siapa orang itu? Apa asal-usulnya? Pengaturan ini sangat megah. Bahkan seorang pangeran pun tidak akan menerima perlakuan seperti itu, kan? Xiao Chen menatap wanita berpakaian hijau itu saat dia berjalan ke arahnya dengan anggun dan membungkuk. Tuan Muda Xiao, silakan ikut denganku. Master Paviliun telah menunggu lama. Mohon maafkan dia karena tidak menyambut Anda dari jauh, kata Qiu Yue lembut. Senyumnya yang lembut dengan mudah memikat para pengamat di sekitarnya, memikat mereka. Xiao Chen menunjuk ketiga orang di sampingnya. Teman-temanku ingin masuk bersamaku. Qiu Yue melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Seorang pengemis kotor, orang yang tampak menyedihkan yang sepenuhnya tertutup, dan orang bodoh dengan wajah bengkak. Setelah pergumulan internal yang besar, Qiu Yue berkata dengan serius, karena mereka adalah teman-teman Tuan Muda Xiao, mereka juga teman-teman Paviliun Putri Tersenyum. Namun, orang ini tidak bisa masuk. Dia menunjuk jari mungilnya ke Ling Yu. Untuk alasan apa? Ling Yu segera menolak untuk tunduk pada itu. Dia bertanya dengan keras, mengapa saya tidak bisa masuk? Qiu Yue berhenti berbicara pada titik ini. Tampaknya ada lebih banyak hal di balik ini. Kemudian, dia mendesah, ini demi kebaikanmu sendiri. Namun, ini bukan niatku. Ini adalah niat kakak Linglong. Ling Yu berkata dengan agak putus asa, aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa ini adalah niat kakak Linglong. Biarkan aku menemui Linglong. Aku ingin dia memberitahuku secara pribadi. Biarkan dia masuk. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam. Qiu Yue mengangguk perlahan dan berkata, Tuan Muda Xiao, silakan masuk. Bagian luarnya tampak seperti paviliun yang berkilauan. Kenyataannya, ada dunia kecil dengan gunung, sungai, dan awan putih yang luas di dalamnya. Di atas awan putih itu, tampak ada istana dan paviliun, seperti alam surgawi. Para tamu terhormat memenuhi paviliun di sekitarnya. Biasanya, seharusnya ada banyak tamu terhormat di sekitar gunung dan sungai. Namun, hari ini hanya ada satu meja. Para tamu terhormat lainnya hanya bisa mengadakan pertemuan kecil di paviliun dan menonton pertunjukan. Pemimpin acara Qiu Yue memimpin keempat orang itu melalui jalan setapak kecil di hutan, tiba di aula perjamuan di tengah gunung dan sungai. Sepanjang jalan, Xiao Chen menemukan banyak ahli yang bersembunyi di hutan. Aula perjamuan sudah dipenuhi orang. Pada pandangan pertama, dia menemukan beberapa orang yang dikenalnya. Ada ketua asosiasi dari 10 asosiasi pedagang bawahan aliansi surgawi teratas. Namun, situasinya berbeda dari sebelumnya. Kali ini, orang luar menemani ketua asosiasi. Jika tebakan Xiao Chen benar, mereka pasti berasal dari eselon atas klan bangsawan kuno dinasti itu. Tuan Xiao, Fatih Wei dan dua ketua asosiasi lainnya yang menandatangani kontrak baru berdiri dan menyapa Xiao Chen dengan ekspresi malu. Ketua asosiasi lainnya hanya melirik Xiao Chen sebelum mengabaikannya, menunjukkan sedikit permusuhan di mata mereka. Xiao Chen mengangguk sedikit, memberi isyarat agar ketiganya duduk. Memang, ada lebih dari sekadar undangan ini. Setelah keempat Xiao Chen duduk, sekelompok orang berjalan dari belakang, membuat pintu masuk yang megah. Seorang wanita bercadar memimpin kelompok itu. 3 pria tampan dengan aura bangsawan dan kekuatan besar dinasti menemaninya. Pria-pria ini berusia berbeda. Namun, aura bangsawan dan kekuatan dinasti yang luar biasa itu persis sama. Ketiga orang ini adalah pangeran. Xiao Chen berpikir dalam hati, perjamuan ini tampaknya berskala jauh lebih besar dari yang kubayangkan.
Ada 3 pangeran dan banyak klan bangsawan ibu kota. Apa yang mereka rencanakan? Saat Xiao Chen merasa bingung, dia merasakan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Xiao Chen mengikuti tatapan itu dan menemukan pemiliknya. Itu milik seseorang yang berdiri di samping salah satu pangeran. Ekspresi dan penampilan orang itu tampak mirip dengan monark Yu. Duke Yun, sungguh rencana yang hebat. Paviliun Putri tersenyum mengumpulkan semua orang yang telah kusinggung di sini. Para ketua asosiasi dan tetua klan bangsawan di aula perjamuan semuanya berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Salam, Pangeran Pertama, Pangeran ke-8, Pangeran ke-13, dan Master Paviliun Yang. Tidak perlu bagi semua orang untuk berdiri di upacara hari ini. Ini adalah acara Master Paviliun Yang. Jangan melihat kami sebagai pangeran atau tamu terhormat. Tamu kehormatan sejati di sini adalah Inspektur Utusan Aliansi Surgawi, Xiao Chen, Tuan Xiao. Pangeran yang paling dekat dengan wanita bercadar itu berkata dengan senyum tipis sambil menunjuk Xiao Chen. Haha, Pangeran Pertama benar. Jika bukan karena mengetahui bahwa Tuan Muda Xiao akan datang, orang tua ini tidak akan datang ke Paviliun Putri tersenyum malam ini. Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun berlimpah tertawa sinis saat dia berdiri dan menanggapi kata-kata Pangeran Pertama. Itu benar, Tuan Muda Xiao adalah tamu kehormatan sejati hari ini. Bahkan dengan kita semua ditambahkan bersama-sama, kita tidak sepenting Tuan Xiao. Jin Bao dari Asosiasi Pedagang Esensi Emas berkata setengah bercanda sambil mengangkat cangkir anggurnya dengan serius. Paman bela diri, ada sesuatu yang aneh. Ling Yu mengirimkan proyeksi suara ketika dia melihat sekelompok orang tersenyum seperti serigala rakus yang menemukan mangsa. Ling Yu memperhatikan bahwa semua orang di meja perjamuan memiliki aura yang kuat dan memiliki ahli kaisar berdaulat bersama mereka. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan lebih banyak ahli tersembunyi di antara bayangan. Para ahli ini telah diam-diam menutup semua jalur pelarian. Tempat ini tampak seperti taman hutan terbuka, tetapi pada kenyataannya, tempat ini telah disegel seperti sangkar. Hal yang lebih membuat frustrasi adalah, selain dari Fatih Wei dan 2 kepala asosiasi lainnya, orang-orang di meja ini menatap Xiao Chen dengan senyum, seolah-olah mereka telah mengalahkannya. Ini memicu sedikit kegugupan. Tetap tenang, Xiao Chen mengirimkan proyeksi suara. Kemudian, Xiao Chen menatap wanita bercadar itu dan berkata, Master Paviliun yang benar-benar terhubung dengan baik. Xiao ini tidak tahu bahwa aku akan mengadakan pertemuan ini dengan begitu banyak tokoh utama. Ini benar-benar mengejutkanku. Xiao Chen mengira hanya akan ada Pangeran Pertama, paling banyak. Tanpa diduga, pemandangan seperti itu akan muncul. 3 pangeran, 10 kepala asosiasi, dan perwakilan klan bangsawan yang mendukung asosiasi pedagang semuanya datang. Sungguh perjamuan yang mematikan. Kelompok orang ini sudah memutuskan untuk berurusan denganku. Tertutup oleh cadar, kecantikan Master Paviliun yang tampak tidak jelas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao, tidak perlu marah. Silakan duduk dulu. Mari kita bicarakan bisnis dulu. Aku benar-benar tidak berani duduk santai di tempat ini, balas Xiao Chen acuh tak acuh. Wanita berkerudung itu tertawa pelan, tidak perlu terburu-buru. Silakan duduk dulu. Hari ini adalah penampilan terakhir dari pemeran utama Paviliun Putri tersenyumku, Linglong. Mari kita tunggu pemeran utama Linglong menyelesaikan penampilannya terlebih dahulu sebelum membahas apapun. Paman bela diri, Ling Yu tidak bisa lagi tetap tenang saat mendengar nama Linglong. Mempertimbangkan perasaan Ling Yu, Xiao Chen duduk dengan tenang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tersenyum dingin dalam hatinya melihat ekspresi semua orang. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menghadapiku hanya dengan memiliki banyak orang di sini, masih terlalu dini bagi mereka untuk bahagia. Mari kita lihat trik apa yang kalian miliki. Wanita bercadar itu bertepuk tangan dengan lembut. Seorang wanita segera terbang turun dari istana di awan. Wanita ini memegang pipa dalam pelukannya. Ketika dia muncul di tengah awan, dia seperti peri, seseorang yang terlihat tetapi tidak dapat dijangkau. Pemain utama Linglong keluar. Para tamu terhormat di ruang pribadi di paviliun sekitar segera bersorak tanpa henti, emosi mereka melonjak. Linglong memetik senar sambil menyetel instrumennya, menguji nadanya.
Ini segera membangkitkan minat para tamu terhormat dan membuat mereka penuh dengan antisipasi. Saat musik pipa bergema di tengah awan putih yang luas, itu terwujud sebagai sungai besar yang mengalir ke danau dengan bulan yang cerah. Musik berirama menceritakan sebuah kisah saat air mengalir dari mata air tersembunyi dan bulan terbit. Bulan yang cerah di danau itu muncul dari air saat musik pipa yang mengalir bergema. Peri berpakaian putih di bulan menari dengan pedang. Dengan musik pipa yang menakjubkan, para penonton tidak dapat membedakan antara kenyataan dan negeri dongeng. Danau itu tampak sedingin es. Saat musik pipa bergema, kedengarannya melankolis. Ketika bulan yang cerah membubung ke langit, itu seperti sangkar sunyi yang mengurung peri cantik itu. Tidak peduli bagaimana dia menari atau mengayunkan pedang, dia tidak bisa keluar dari bulan. Emosi yang tertahan muncul di hati para penonton, merasa tak tertahankan. Ketika penindasan mencapai ekstrim dan hampir membuat hati mereka hancur, musik pipa tiba-tiba melaju kencang seperti serangan terakhir pasukan besar yang berada di ambang kekalahan. Bang! Bulan yang cerah di langit hancur. Si cantik yang dikurung itu keluar sambil menghunus pedangnya. Wosh! Wosh! Tidak hanya satu orang yang muncul. Lebih dari 100 wanita berpakaian putih muncul dari bulan, menari dengan pedang mereka. Mereka terbang dari panggung awan dan menari-nari di antara paviliun-paviliun di sekitarnya. Peri itu langsung tampak dalam jangkauan, seolah-olah mimpi itu menjadi kenyataan. Emosi yang terpendam menghilang, dan semua orang bersorak kegirangan. Pertunjukan berakhir, Linglong tersenyum tipis, membungkuk, dan pergi tanpa suara. Pemeran utama Linglong, jangan pergi. Lagi, satu pertunjukan lagi. Keranjang peri muncul pada waktu yang tepat, dan semua tamu terhormat di ruang pribadi di paviliun memberi dengan murah hati. Pil surgawi purba yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita giok memasuki keranjang peri di awan. Keranjang peri memancarkan cahaya surgawi, dan ribuan bunga cerah terbang keluar. Ini mendorong atmosfer di dunia kecil paviliun putri tersenyum ke puncaknya. Semuanya, harap diam. Hari ini adalah penampilan terakhir Linglong. Mulai hari ini, dia tidak akan muncul lagi di paviliun putri tersenyum, kata Qiu Yue, sang penampil utama, setelah muncul di tengah awan dan bunga. Setelah jeda, kerumunan terdiam karena terkejut. Kemudian, Qiu Yue mengumumkan, pangeran pertama telah menebus Linglong. Pada tanggal 15 bulan depan, pangeran pertama secara pribadi akan datang untuk membawa Linglong pergi, menikahinya. Saya harap semua orang akan datang dan memberikan berkat terbaik Anda saat itu. Apa? Di aula perjamuan, cangkir anggur Ling Yu jatuh dari tangannya dan pecah. Dia tampak bingung, seperti dia disambar petir dari biru, tertegun dan langsung tercengang. Pada tanggal 15 bulan depan, pangeran pertama akan datang untuk menikahi bintang utama Linglong. Pada saat itu, semua orang dipersilakan untuk menghadiri pernikahan mereka. Musik pipa surgawi Linglong belum memudar, tetapi kata-kata Qiu Yue segera menghancurkan hati Ling Yu. Ling Yu tercengang, seperti boneka kayu. Ini sangat mengejutkan. Tidak kusangka pangeran pertama ingin menikahi bintang utama Linglong. Meskipun bintang utama paviliun putri tersenyum hanya menjual keterampilan mereka dan bukan tubuh mereka, mereka tetaplah wanita dari lingkungan yang menyenangkan. Apakah benar menikahi bintang utama secara terbuka dengan cara yang megah? Jika itu hanya menjadikannya sebagai selir, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, akan ada upacara pernikahan, jadi dia menjadikannya sebagai istri resmi. Namun, ini bagus. Bintang utama lingkungan yang menyenangkan dapat menikahi seorang pangeran. Ini adalah hasil terbaik untuknya. Ya, kita harus memberikan restu kita kepada Linglong. Namun, kita para penggemar akan menderita. Akan jauh lebih sulit bagi kita untuk mendengar musik pipa Linglong lagi. Banyak tamu terhormat di paviliun membicarakan hal ini. Saat mereka berbicara, mereka masih sangat terkejut. Namun, kebanyakan orang masih memberikan restu mereka kepada Linglong. Bagi seorang bintang tamu yang sedang bersenang-senang, ini memang hal yang beruntung. Yang lebih langka lagi adalah pangeran pertama akan datang sendiri untuk menikahinya, memberinya upacara pernikahan. Catatan TL, pernikahan Tiongkok melibatkan pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita untuk menjemput pengantin wanita dan membawanya kembali ke rumah pengantin pria. Seorang selir memiliki status yang lebih rendah dan tidak memiliki upacara pernikahan.
Jika pangeran pertama Wang Fei memenangkan kompetisi untuk putra mahkota, Linglong akan menjadi permaisuri, atau bahkan permaisuri. Di aula perjamuan, pangeran ke-8, pangeran ke-13, dan tetua klan bangsawan lainnya semuanya merasa sangat terkejut juga. Meskipun mereka semua tahu bahwa pangeran pertama Wang Fei berjalan sangat dekat dengan paviliun putri tersenyum, tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan merendahkan dirinya dan menikahi seorang bintang tamu yang sedang bersenang-senang. Ini akan menghasilkan aliansi yang tidak dapat dipatahkan. Namun, mengapa paviliun putri tersenyum menempatkan taruhan mereka pada pangeran pertama? Beberapa kebingungan melintas di mata pangeran ke-8 Wang Feng saat dia menunjukkan ekspresi merenung. Pangeran ke-8 belum menerima kabar tentang masalah ini sebelumnya, jadi itu membingungkan. Selamat, pangeran pertama. Selamat, pangeran pertama. Ayo, mari kita bersulang untuk pangeran pertama. Liu Zhang dari paviliun harta karun berlimpah memimpin, mengambil cangkir anggurnya dan bersulang untuk pangeran pertama dengan ekspresi gembira. Yang lain juga berdiri. Meskipun mereka merasa aneh, mereka tetap harus menjaga penampilan, apapun yang terjadi. Hanya kelompok Xiao Chen yang beranggotakan 4 orang yang tidak berdiri, mencolok dari yang lain. Xiao Chen tidak mau repot-repot berpura-pura, Ling Yu masih linglung, dan Yuan Zhen takut orang-orang melihat kepalanya yang botak. Adapun pengemis kotor itu, dia tergeletak di seberang meja dalam keadaan mabuk, mendengkur. Anda terlalu sopan. Saya harap semua orang akan memberi saya sedikit muka dan datang ke upacara pernikahan, kata pangeran pertama dan wanita bercadar itu. Kemudian, mereka mengambil gelas anggur mereka dan bersulang. Setelah semua orang menghabiskan anggur mereka, mereka semua menatap Xiao Chen. Meskipun pengumuman pernikahan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, itu hanya gangguan kecil. Para tetua dari 4 klan bangsawan besar kuno dinasti Yanwu, 3 pangeran, dan Master Paviliun Putri tersenyum semuanya berkumpul di sini. Mengingat banyaknya tokoh utama, jelas itu bukan sekadar perjamuan sederhana. Tuan Muda Xiao, Anda tampaknya tidak senang dengan pernikahan pangeran ini. Pangeran pertama Wang Fei tersenyum tipis sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen mencibir, beraninya aku. Hanya saja aku kesulitan berjalan dan tidak bisa berdiri. Aku tidak akan bertengkar denganmu tentang ini. Master Paviliun yang sudah memberitahuku tentang masalah antara temanmu dan bintang utama Linglong. Namun, aku tidak keberatan dengan masalah kecil ini. Dia hanya sampah yang biasa-biasa saja. Pangeran ini tidak peduli padanya. Sejak awal, pangeran pertama Wang Fei tidak pernah menatap Ling Yu, hanya menatap lurus ke arah Xiao Chen. Ling Yu terkejut dan langsung menjadi marah, ingin meledak di tempat. Namun, Xiao Chen meletakkan tangannya di bahu Ling Yu, menghentikannya. Kemudian, dia mengirim proyeksi suara ke Ling Yu, jika kamu percaya pada paman bela diri, jangan bertindak gegabah. Ling Yu dengan paksa menekan amarah di hatinya. Dia tetap diam sambil menunjukkan ekspresi cemberut, tetapi dia akhirnya tenang. Pangeran ke-8 Wang Feng merasa agak frustrasi karena saudara pertamanya membentuk aliansi dengan paviliun putri tersenyum. Dia melemparkan cangkir anggurnya ke atas meja dan berkata perlahan, baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Tuan Muda Xiao, pangeran ini selalu menghormati Anda. Saya memanggil Anda ke sini kali ini agar Anda dapat mengembalikan pernyataan tertulis Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi tentang meninggalkan aliansi surgawi dan memulihkan aliran sumber daya mereka dari aliansi surgawi. Itu saja, pangeran ini tidak akan menjadi musuh Anda, dan saya akan mengirimkan hadiah besar di masa mendatang. Ketua Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi, yang berada di samping, memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xiao, orang tua ini hari itu sedang kacau, itulah sebabnya saya menulis pernyataan seperti itu untuk meninggalkan aliansi surgawi. Tolong jangan menaruh dendam terhadap saya. Pangeran ke-13 Wang Yi yang lebih muda menatap Xiao Chen dengan tatapan menantang dan berkata, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saya hanya akan mengatakan satu hal, cepat kembalikan sumber daya aliansi surgawi ke Asosiasi Pedagang Esensi Emas. Ibu kota kekaisaran adalah milik keluarga Wang dan bukan keluarga Xiao. Kata-kata Wang Yi terdengar ceroboh. Namun, kata-kata itu menyampaikan ancaman terbuka, tidak seperti kata-kata Pangeran ke-8.
Pangeran pertama Wang Fei berkata dengan acuh tak acuh, kedua saudara laki-laki saya telah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Namun, saya akan menambahkan satu hal lagi. Selain mengembalikan pernyataan tertulis untuk meninggalkan aliansi surgawi dan memulihkan aliran sumber daya aliansi surgawi ke paviliun harta karun yang berlimpah, cepat keluarkan keranjang peri milik Anda dan kembalikan juga kepada Master Paviliun Yang. Situasinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, para ketua asosiasi memiliki pangeran atau tetua klan bangsawan yang melindungi mereka. Mereka merasa sangat percaya diri saat menatap Xiao Chen dengan dingin. Fatih Wei dari Paviliun 9 Kuali merasa getir di hatinya saat melihat situasi seperti itu. Inspektur utusan yang baru tampaknya tidak mampu menghadapi ini. Apakah dia membuat taruhan yang salah kali ini? Para ketua asosiasi Paviliun Linlang dan asosiasi pedagang awan kuno, dua asosiasi pedagang lainnya yang menandatangani kontrak baru, telah lama merasa takut. Saat mereka duduk di meja perjamuan, mereka gemetar ketakutan. Hanya dengan para tetua dari 4 klan bangsawan kuno dinasti Yanwu yang berkumpul di sini, tekanan sudah terasa cukup berat. Apalagi saat 3 pangeran muncul. Tanpa diduga, masalah ini akan menyebabkan keributan besar, membuat 3 pangeran yang paling menjanjikan bekerja sama. Semua orang di meja menatap Xiao Chen, tampak dingin dan tanpa emosi. Banyak sosok kaisar berdaulat muncul dalam kegelapan, dengan kuat menutup sekeliling. Master Paviliun Yang, Xiao ini benar-benar telah belajar dari kejadian hari ini, kata Xiao Chen dingin. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia melihat wanita bercadar itu. Tak disangka orang-orang ini memasang jebakan seperti itu untuknya. Dia tidak menyangka perjamuan di Paviliun Putri Tersenyum akan berisi jebakan seperti itu. Wanita bercadar itu berkata dengan ketenangan yang sempurna, "Jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu ekstrim. Hari ini, tidak semua orang di sini untuk bernegosiasi denganmu. Jika kamu bijaksana, mungkin kami akan meninggalkanmu dengan sedikit muka dan membiarkanmu keluar dari Paviliun Putri Tersenyum dengan utuh." Liu Zhang dari Paviliun Harta Karun berlimpah tersenyum dengan niat jahat. "Saya lebih mengantisipasi Tuan Muda Xiao melakukan sesuatu yang tidak biasa. Adipati Yun, Anda mungkin berpikir sama, kan? Hahaha." Saat Liu Zhang tertawa mengejek, dia melihat Adipati Yun, di belakang Pangeran ke-8. Semua orang di sini tahu bahwa putra Adipati Yun meninggal dengan kematian yang menyedihkan di tangan Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak bijaksana, orang yang paling bahagia adalah Adipati Yun. Adipati Yun melirik Liu Zhang dengan acuh tak acuh, lalu mengabaikannya. Keduanya berdiri di sisi yang berbeda, tidak perlu berbicara dengannya. Lebih jauh, Pangeran ke-8 sudah menyatakan pendiriannya. Sebagian besar orang di sini mengambil sikap yang sama terhadap Xiao Chen. Selama Xiao Chen mundur selangkah dan mengembalikan pernyataan tertulis tentang meninggalkan aliansi surgawi dan memulihkan aliran barang dari aliansi surgawi, mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Adipati Yun tahu ini dengan jelas. Pikirannya tidak penting. Namun, itu akan menjadi kesempatan langka jika Xiao Chen tidak bijaksana. Meski begitu, Adipati Yun tidak memiliki banyak harapan. Xiao Chen melihat sekelompok orang ini yang mengira mereka sudah menguasainya. Bahkan Liu Zhang, yang hampir mengompol karena ketakutan, sedang ingin mengejek dan mengejek. Xiao Chen berpikir cepat dalam hatinya, ada pengawal kaisar penguasa 4 Vena dengan masing-masing pangeran. Para tetua dari 4 klan bangsawan agung kuno juga merupakan kaisar penguasa 4 Vena. Hanya menghitung orang-orang di meja perjamuan ini, sudah ada 7 kaisar penguasa 4 Vena. Selain itu, lebih dari 10 kaisar penguasa kesempurnaan kecil bersembunyi di sekitarnya, menutup semua pintu keluar. Dengan pengaturan seperti itu, tidak ada rute pelarian yang layak. Tidak heran wanita bercadar itu langsung mengatakan mereka tidak di sini untuk bernegosiasi, menyiratkan bahwa aku tidak punya pilihan. Xiao Chen masih mengabaikan satu hal. Saat ini, para tamu terhormat di Paviliun Putri Tersenyum tidak tahu apa yang terjadi di meja perjamuan. Mengingat kekuatan Paviliun Putri Tersenyum, para tamu terhormat ini akan bergabung untuk bertindak melawan Xiao Chen. Pangeran pertama Wang Fei menatap Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, "Keberanian Tuan Muda Xiao mengagumkan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Anda bisa tetap tenang."
Sungguh luar biasa. Namun, bahkan jika Anda menunda, tidak ada yang akan berubah. Kami tiga bersaudara jarang bekerja sama. Namun, begitu kami melakukannya, tidak ada yang mustahil bagi kami di ibu kota kekaisaran. Hari ini, Anda tidak punya pilihan. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 tidak membantah kata-kata Pangeran pertama, diam-diam mengakuinya. Dua pangeran lainnya menatap Xiao Chen dengan dingin, telah kehabisan kesabaran terhadapnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, memang, aku tidak punya pilihan. Saat Xiao Chen mengatakan itu, yang lain langsung bersorak gembira. Pada akhirnya, dia menjadi bijak, tidak berani berselisih dengan 3 pangeran dan 4 klan bangsawan kuno yang agung. Ini yang terbaik. Semua orang bersorak gembira karena mereka tidak perlu membuat keributan besar. Jadi, bunuh aku, kalau begitu. Xiao Chen melanjutkan tanpa jeda, perlahan berkata, jika 3 pangeran ingin membunuh Xiao ini, maka Xiao ini pasti akan mati. Tidak diragukan lagi. Namun, apakah kau sudah mempertimbangkan dengan saksama harga untuk membunuhku, Xiao Chen? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia membanting telapak tangannya di atas meja, menghancurkan seluruh meja dengan segera. Pada saat ini, raungan naga terdengar, dan niat membunuh yang mengamuk dan menggelegar keluar dari tubuh Xiao Chen. Auranya melambung tinggi, langsung melampaui kaisar penguasa 3 Vena dan dengan kuat menekan semua kaisar penguasa 4 Vena yang hadir. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen mengaktifkan armor naga paduannya dengan garis keturunan naga Azure kerajaannya.